ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia tempat bikin amal, akhirat tinggal metik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para ulama, para kiai, para ustadz dan ustadzat yang saya muliakan, wabil khusus guru saya Al-Mukarramah Ustadzah Mama Encun Syafi'i, mudah-mudahan panjang umur sampai hari kiamat. Kita meninggal dia itu sendiri dah. Para sesepuh, tokoh masyarakat yang saya muliakan, wabil khusus pimpinan Majelis Taklim Nurul Huda Mukarram Bapak Haji Muroji, anggota DPR RI, wakil kita yang saya cintai, seluruh panitia yang saya hormati, pembawa acara yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Rasulullah, calon-calon penghuni surga yang saya hormati. Alhamdulillah, siang ini kita dapat berkumpul di rumah tokoh kita Bapak Haji Noroji Alhamdulillah dalam rangka memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad. Selamat jalan guru, salam ke
Abah. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin. Bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan hari ini kita kumpul di sini, insya Allah nanti di akhirat dapat berkumpul dengan Rasulullah di dalam surganya Allah. Rumah Bapak Haji Noroji yang dipakai untuk pengajian, mudah-mudahan tambah berkah, rezekinya berkah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, karirnya naik, termasuk kita yang hadir pada siang hari ini. Amin ya Rabbal. Syukur yang kedua, alhamdulillah saya bisa hadir ya Bu. Saya punya guru silat nih RW namanya. Dulu saya nggak kenal sama perempuan, dia yang matarin dia. Sama Ustadz Usman nih. Saya kalau nggak datang buat. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak. Hari ini sebetulnya kita bukan hanya memperingati kelahiran Nabi saja nih Bu, tapi sekaligus kita peringati 3 peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi. Mana 3 peristiwa itu? Yang pertama, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal Nabi kita lahir. Satu tuh, bawa pulang ya Bu. Ya Bu. Yang kedua, hari Senin juga tanggal 12 Rabiul Awal Nabi kita hijrah dari Mekah ke. Yang ketiga, hari Senin juga tanggal 12 Rabiul Awal Nabi kita wafat. Berikan kepada nabi-nabi yang lain, hanya khusus Nabi kita. Apalagi orang sini nggak ada yang kayak Nabi, nggak ada. Orang sini kadang-kadang lahir mati minggu. Matinya bukan lagi ngaji, lagi mancing lagi. Bayang enggak, ngaji enggak, muludan enggak, mancing mati. Begitu mah ceritanya malaikat merbuka lele. Apakah 3 peristiwa ini ada hikmahnya? Jelas. Pokoknya apa saja yang ditentukan oleh Allah ada tujuannya. Betul. Ini yang bikin badan kita kan Allah nih. Ini dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada tujuannya. Contohnya yang kecil aja alis. Kenapa alis ditaruh gitu? Lalu apa sih 3 hikmah ini Kiai? Yang pertama, dengan lahir dan diutusnya Rasulullah ke alam dunia ini, alam semesta mendapat rahmat. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, hijrah. Hijrah ini artinya luas nih Bu. Di antaranya hijrah itu mengandung arti perjuangan. Hidup di dunia ini bukan untuk poya-poya. Hidup di dunia bukan untuk ngejar nafsu. Betul Bu? Hidup di dunia ini untuk berjuang. Kalau menurut Rasulullah, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia tempat bikin amal, akhirat tinggal metik. Gitu. Kalau menurut Allah, hidup ini adalah untuk ibadah. Kita tidak boleh sembarang ibadah. Kita tidak boleh sembarang berjuang. Betul? Apa sebabnya Kiai? Karena kita akan mati. Ini pokok persoalannya ini. Ini kita ini akan mati. Mati bukan ketemu Pak SBY, bukan.
Mati bukan ketemu wali kota, bukan. Betul betul. Betul. Mati bukan ketemu menteri, bukan. Terus nih, mati bukan ketemu si Gayus. Kalau ketemu si Gayus enak kita ya. Di neraka loncat ke surga begitu ya. Betul betul. Kita ini mati ketemu Allah. Siapa Allah Kiai? Dia yang hidupin kita. Dia yang matiin kita. Betul. Dia yang ngasih kebun, dia ngasih pangkat, dia ngasih jabatan, betul. Dia ngasih anak, dia yang ngasih istri, dia yang ngasih ilmu, itu semua punya Allah. Dititipin sama kita, itu akan ditanya. Nah, kenapa kita kudu sholat? Karena kita mau mati ketemu Allah, betul. Nah, kenapa kita harus muludan? Karena mati ketemu. Nah, kalau nggak mati ngapain muludan begini? Ini kalau lagi ngaji begini kayaknya sadar banget kayaknya kita. Ntar mah nonton Ma'did Musyawarah lupa aja. Kalau kita mati nggak ketemu Allah ngapain buang-buang waktu begini, ngapain? Jadi persoalannya kita ini mau ketemu Allah. 10 menit saya akan terangkan selesai. Amin. Nanti diteruskan ceramah oleh Pak RW. RW itu kalau di Manado anjing, kalau di Manado Ahmed. Ya kalau di Manado. Terus nih, yang pertama, dengan lahir dan diutusnya Rasulullah ke alam dunia ini, alam semesta mendapat rahmat. Alhamdulillah. Makanya wafat Nabi jangan diperingati, jarang. Tapi yang disering peringati kelahiran. Betul? Betul? Sebab orang melahirkan itu timbul kebahagiaan. Ibu-ibu lahir itu kan sakit katanya, tapi itu rasa sakit hilang tatkala anak keluar nangis lama. Sakit nggak dirasain. Betul. Kenapa Rasulullah yang sedang diperingati kelahirannya melahirkan hal-hal yang positif? Betul. Betul. Diperingati kelahirannya. Ada paman Nabi namanya Abu Jahal. Udah bu, jangan dikasih makanan mulu nanti ngantuk. Entar dulu dah, udah. Entar aja entar. Enak banget jadi murid Kiai Ma'akwa. Dia mah di mana-mana Kiai yang enak. Kalau kita air putih sedotan aja kagak ada ini. Ya udah, mulai hari ini jangan mondar-mandir ya. Tidak boleh ada yang ganggu lagi. Udah taruh aja Pak, taruh Pak. Paman Nabi namanya Abu Jahal. Punya teman namanya Abu Dar Al-Ghifari. Abu Dar ini sahabat Nabi termasuk yang dekat. Banyak melahirkan hadis-hadis karena sering komunikasi dengan Rasul. Abu Dar ini teman dagang Abu Jahal. Abu Dar masuk Islam, Abu Jahal enggak. Ditanya oleh Abu Dar, kenapa yuk enggak masuk Islam? Ya, sebetulnya Muhammad itu pinter, alim, jujur. Saya juga senang sama dia. Cuman kan dia ponakan saya kan pamannya, katanya begitu. Mestinya jagain Nabi saya dong, pamannya jangan ponakan, katanya begitu. Nah dia kan ponakan saya gitu. Masa dia yang jadi nabi gitu? Ini penyakit begini di mana-mana ada, termasuk di tanah Banten.
Lah ponakannya jadi ustaz, ponakannya jadi kiai, pamannya musuhin banget. Ada itu. Di Cilandak mau banyak yang begitu. Kalau di sini alhamdulillah sama. Nah orang-orang jadi DPR dihormati di mana-mana, pamannya marahin. Setan banget paman begitu. Saya coba dikasih makan dulu, nggak begini ceramah. Orang rujak aja kagak ada, minumnya susah. Ini ukurannya protokol nih, bunting gede banget nih. Nah ponakannya mulia, pamannya musuhin. Udah. Terus nih. Walaupun Abu Jahal nggak masuk Islam, dulu kan di Mekah itu kalau lahir perempuan langsung dikubur. Kalau lahir laki-laki kan girang. Zaman jahiliyah itu Abu Jahal waktu Nabi kita lahir hari Senin girang banget. Ponakannya lahir laki, padahal dia kafir. Kata Nabi, karena Abu Jahal pernah girang saya lahir, tiap hari Senin siksa libur. Tiap hari Senin. Memuliakan Rasulullah, kafir pamannya. Waktu lahir girang pokoknya 24 jam Senin libur. Hadis sahih. Betul. Kalau ada orang ngaku Islam memperingati kelahiran Nabi haram bidah, suruh ke pesantren saya. Kita buka kitab dari yang kecil sampai yang gede. Betul. Dia tuh nggak bisa ngaji. Ini yang ngomong sekjen ulama seluruh Indonesia. Itu kerjaan saya yang begitu tuh. Suruh ke rumah saya. Emang sedang dicari yang begitu. Bahasa Arab kelahiran namanya maulid. Bahasa Indonesianya hari kelak. Muludan dipermasalahkan, kelahiran kagak. Justru yang stres tuh kelahiran diperingati tuh stres. Ulang tahun tuh stres. Lilin dimatiin dihidupin, dimatiin dihidupin. Stres, betul. Itu stres. Nah umur 80 tahun selamat panjang umur, setan banget itu stres. Kalau ada ustaz sini muludan bid'ah, suruh ngadep saya atau saya ngadep dia. Di belakang saya 100 juta. Ini sekjen NU Pak. Itu sengaja itu. Makanya saya kemarin dapat dengan Menko Polkam, tolong awasi ormas Islam, kelompok Islam yang nyalahkan muludan, yang nyalahkan tahlilan, yang nyalahkan rajaban. Betul. Yang kita nggak diakui Islam itu akan pecah NKRI. Ini urusan saya. Saya mau berani ngomong gini, ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Tanah Baru ini. Saya di mana aja ngomong begini, depan presiden saya ngomong. Karena kalau kiai nggak ngomong begini, siapa lagi? Ya emang. Insya Allah. Sekarang kelakuan sahabat Nabi. Rasulullah itu kalau ludah nggak pernah jatuh ke tanah, ditadangin oleh tangan para sahabat ludahnya. Kenapa nggak dimasalahkan bidah? Rasulullah ngeludah ditadangin oleh para sahabat. Rasulullah wudhu setetes air nggak ada jatuh ke tanah. Abu Hanifah, Imam Mazhab, tatkala akan wafat, enak banget Abu Bakar dikubur samping Rasul, enak banget Sayyidina Umar dikubur samping Rasul. Saya di Kufah, cuman saya punya rambut Rasulullah 3. Tolong kalau saya meninggal, tempelkan
diletakkan di mata tangan satu, di sebelah kiri satu, di mulut satu. Rambut Rasulullah. Kenapa nggak dimasalah? Sekarang saya tanya, peringatan Maulud yang begini mana yang bertentangan dengan ajaran Islam? Ayo jawab. Ayo jawab. Kalau di sini ada dangdutan, haram muludan. Marawis boleh, marawis. Betul. Ini kalau nggak ada Nabi Muhammad yang disebut, saya ngapain kesini, ngapain? Ini kan sarana, betul-betul. 17 Agustus diperingati supaya putra-putra bangsa kenal siapa proklamator. Betul-betul. Sekarang 17 Agustus nggak diperingati 10 tahun, anak kita nggak kenal siapa proklamator. Nah, sekarang aja kenalnya Gonjales, Ipan Bahti, itu yang acak-acak aja begitu. Saya katakan, dia Islam, tapi konsep Yahudi. Dengerin saya ngomong. Kalau ahli sunnah wal jamaah ikut konsep Allah dan Rasul, manusia sifatnya pelupa. Supaya nggak lupa, Allah wajibkan sholat semalam 5 waktu. Supaya nggak lupa kepada Allah. Bangun tidur subuh ingat Allah. Kerja siang makan ingat Allah. Betul-betul. Asar pas ngopi ingat Allah, pulang maghrib ingat, mau tidur ingat. Itu metode dari Allah supaya kita jangan lupa Allah. Diikuti oleh paham ahli sunnah wal, betul-betul. Dulu asbabnya gede-gedean muludan begini, itu dulu zaman raja namanya Malikul Muzaffar, panglima perangnya Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi. Dulu asbabnya tuh. Jadi orang Islam perang dengan Kristen. Kristen perlengkapannya canggih. Ini sejarahnya nih. Kalau kecil-kecilan udah biasa, ini mau gede-gedean kayak begini nih. Sedangkan umat Islam pecah belah. Akhirnya para ulama umaro rapat. Emang kudu begitu. Namanya ulama dengan pemerintah harus bersatu. Sebab menurut Imam Syafi'i, al-mulku bid-din yaqwa, ad-din bil mulki yaqwa. Pemerintah kalau ditunjang agama kuat, agama ditunjang oleh pemerintah juga awet. Betul. Landasan kita kuat, Pancasila, sila pertama ketuhanan yang maha. Kenapa Indonesia murah-marit? Anggaran untuk agama masih payah. Untuk tol duit banyak, untuk gedung duit banyak, betul. Untuk pasar, mall duit banyak, mana untuk pengajian? Ini kan pengajian patungan dari orang-orang kecil, betul. Di sini ada DPR, betul. Mana anggaran dari Pemda untuk muludan? Ini penting, Pak. Mana mikirin agama untuk kita? Nggak ada. Kenapa nih muludan lambat? Karena duitnya baru ada, kan begitu masalah. Jangan cengir. Bukan duitnya baru ada, emang sayanya baru sempat, begitu masalah. Hidupnya agama di Indonesia dari rakyat kecil, betul. Kumpulin 1000, 2000, jadi begini. Mana anggaran dari pusat? Ini tahu banget, saya ini kiai, tapi ngerti agama, ngerti politik, profesor. Saya ngotot yang begini-gini, mana? Dari mulai pusat sampai daerah, agama nggak pernah dipikirkan. Juara bulu tangkis tingkat nasional 1 miliar, musabaqah tilawatil Quran cuma pergi haji doang 32 juta. Itu juga ngurus setengah modal, setan banget. AFF bola rame banget. MTI tingkat nasional Bengkulu nggak ada yang nyari kecuali TPRI 10 menit. Apa Allah nggak gusar sama bangsa kita? Ayo jawab. Emang benar. Nah, Dewi Persik diundang 6 lagu 130 juta Dewi Persik. Nah, kiai ceramah sejam berapa
berapa duit, lu pikirin, coba lu pikirin. Nah, kursus bahasa Inggris sebulan 300.000 pada bayar. Ngaji Quran di rumah ustaz 1.000 nggak bayar-bayar. Ini kan sialan banget ya. Betul? Rakyat tuh bagaimana pimpinannya? Betul? Kenapa anak-anak muda pada nonton video porno? Orang DPR RI dari PKS aja nonton porno. Dari PKS katanya partai bersih, partai sopan. Ini bukan fitnah, fakta. Melawan gue tabok sekarang. Kalau partai lain oke dah, PKS. Kalau orang sidang, lagi sidang paripurna bukannya mikirin rakyat, nonton begitu. Solahu siasah, solahu ummah. Ini konsep Islam nih. Politik bagus, rakyat bagus. Kenapa rakyat rusak? Politisinya yang begitu. Makanya pilih yang begini aja nih. Iya, soalnya gedung aja mentang gedung. Bener. Ini laki begini makhluk langka nih. Harus dilindungi ya. Jagain makannya. Ini bukan fitnah. Saya kan ulama se-Indonesia, kok bisa begini? Yang selama ini bersih kok nonton gitu. Jangan suka macam-macam. Nggak ada manusia yang bersih, nggak ada kecuali Rasulullah. Terus nih, mana di bawah nggak pada korupsi, di atas saja pada korupsi. Kita rakyat dibohongin mulu. Pilih aku menang sembako murah. Udah jadi mau beras naik, minyak goreng, cabai, bawang, susu naik turun. Terus nih, akhirnya ulama Umar kumpul, tidak ada lain lagi supaya umat Islam ini bersatu, diadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sarana. Jadi peringatan Maulid ini sarana untuk mempersatukan umat Islam. Ya kan sekarang ini RW ada, RT ada, DPR ada, Kiai ada, betul apa betul? Coba kalau yang dijual RW nggak datang. Yang dijual apa? Dikumpulkan para ulama. Yang pertama suruh menyusun sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadilah berjanji, jadilah saroful anak, jadilah dibai. Itu kalau ngerti bahasa Arab, dari mulai hamil sampai wafat di situ tuh. Udah ngerti bahasa Arab, nyalain lagi, kan setan banget saya. Itu rawi, itu sejarah Rasulullah. Dari mulai belum lahir diciptakan sampai wafat ada, baca di situ. Setelah selesai buku-buku Nawawi ini dikumpulkan di istana 3 bulan. Rakyat kumpulkan semua, yang ceramah presiden, panglima perang, ulama. Yang pertama ditumbuhkan ruhul jihad. Betul apa betul? Ruhul jihad. Tumbuh semangat. Biaya luar biasa. Makanya kalau kita nih sebelum DPR Nurojin ngeluarin duit, diganti oleh Allah berlipat ganda. Jaminannya insya Allah masuk surga, amin. Nggak ada orang mulu dan melarat, nggak ada. Kemudian dengan hadis sahih, jumlah Rasul ada 124.000, jumlah Nabi ada 313. Nanti di akhirat matahari di atas kepala kita.
batas matahari 6000 derajat Celcius. Sedangkan Mbah Marijan kebakar letusan pertama 600 derajat, 600. Itu 600 sudah gosong semua. Yang kedua 1000. Matahari 6000. Sedangkan neraka kata Nabi 70 kali lipat panas api dunia. Tidak ada Nabi Rasul menolong kita kecuali Nabi besar Muhammad dengan syafaat uzma. Hanya Nabi kita yang akan nolong kita nanti di yaumil qiyamah. Mana mungkin kita ditolong anak Nabi, muludannya aja kelahiran kagak ada. Orang kondangan aja balas dendam. Nggak boleh diundang kagak datang, lu aja gua undang kagak datang. Sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah yang menciptakan Nabi, para malaikat mulia mengucap sholawat kepada Nabi besar Muhammad. Bahkan kata Nabi, siapa yang mengucap sholawat sekali aku jawab 10. Kita 10, Rasul jawab 100. Berarti Rasulullah hadir bersama-sama kita. Bagaimana cara hadirnya? Wallahu a'lam. Lebah mana yang melarang kita memperingati Maulid? Terus nih, sering ke rumah yang itu ada 8 orang, jenggot 3. Imam kalau nggak ada jenggot nggak sah, setan kata saya. Lu muliain jenggot kambing juga jenggotan, setan kata dia. Gua ini pesantren puluhan tahun, kuliah habis saya makan semua. Nggak ada persyaratan imam jadi jenggot, tuh nggak ada, setan. Nyara jenggot sunnah, tapi ribut sesama Islam kan haram. Kalau jenggot dimuliakan, kambing gua jenggotan semua di jeruk purut tuh. Sempit amat pemikiran. Oh. Terus nih, gara-gara muludan kita dengerin ceramah. Alhamdulillah. Ini kalau nggak muludan ngapain? Gara-gara muludan baca sholawat. Ada nggak ibu-ibu pak nggak muludan baca sholawat gini hari? Jangan-jangan saya gue tabokin atu-atu. Gara-gara ada muludan ada yang sedekah. Alhamdulillah. Walaupun kiai majrur nggak ada dorna, di kampung juga nih nggak bakal ribut kalau nggak ada dorna, nggak bakal. Dia ngomong bininya DPR ya. Ya Allah, semenit lagi. Ya, saya mah nggak pakai amplop, saya mah ikhlas orang tua. Enggak, saya mau udah banyak duit, saya kesini karena guru aja. Makanya saya bawa mobil sendiri. Maksudnya pulang nggak ada amplop ini nggak apa. Saya mah ikhlas Allah. Udah dosen, ya. PBN tuh. Ntar juga ada nggak ada apa-apa. Cuma ribut sama bini ribut. Dari mana bang ceramah, mana nuroji, DPR, amplop, ikhlas. Kata bini saya ikhlas, emang anak lu kenyang dikasih makan ikhlas. Nah daripada saya ribut sama bini, mending berantem sama protokol, gua gebukin. Ini orang gede begini nggak bisa gerak, gua tendangin begini. Betul. Ya ini, begitu perang, alhamdulillah kita menang. Alhamdulillah. Kristen habis, betul. Gara-gara habis dengerin ceramah, betul. Makanya Kristen ngomong, waduh orang Islam nggak bisa dikerasin. Orang Islam punya isyariman aumut syahid, hidup mulia atau mati syahid. Makanya sekarang dihancurkannya bukan perang, melalui sosial, budaya, politik, teknologi itu. Nah itu nanti belakangan saya ngomong dah sama nenek, nggak nyambung sama nenek-nenek mah. Nenek-nenek itu di calon surga, jangan banyak pikiran udah. Rahmatan lil. Kenapa
Kenapa Nabi Muhammad dibawa untuk ketenangan ke dunia? Karena masyarakat waktu itu nggak tenang. Emang apa nggak tenang? Sama Allah nggak tenang. Dia sendiri nggak tahu manusia itu tujuannya apa. Begitu kan? Makanya pertama Rasulullah kan masa kerjanya kan 23 tahun loh. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu di Mekah 10 tahun belum ada kewajiban sholat, puasa, zakat, baru syahadat doang. Itu sholat baru diwajibkan tahun ke-11 melalui Isra dan Mi'raj. Coba kalau dulu ya, kita masuk Islam pertama kali nih, asal syahadat doang mati langsung ke surga. Orang belum ada kewajiban. Betul apa betul? Sekarang juga bisa syahadat doang, sholat enggak, ngaji enggak, puasa enggak, muludan doang sekali-kalinya. Asal enggak punya dosa syirik, bisa lama-lama masuk surga, lama-lama. Terus sembahyang enggak, ngaji enggak, puasa enggak, muludan doang sekali-kalinya pengen masuk surga, emang surga engkong loh. Kalau pakaian kotor juga enggak langsung masuk lemari, direndam dulu, dikupiak, digiles, dijemur, disetrika, baru masuk lemari. Nah, orang Islam enggak membahas syahadat doang, bahkan enggak, ngaji enggak, muludan doang sekali. Begitu mati kata malaikat, lu kotor amat. Rendam dulu ya, iya. Gua kupiak ya, iya, giles ya, iya. Nah orang-orang udah 700 abad ya baru datang. Nah ketemu temennya dari mana dulu, jangan ngomong gua tabok lu. Medangin jidat aja, ngapa lu pusing? Masa di surga ada pusing? Begitu dibuka ternyata ada tatonya, bekas tahanan neraka jahanam, begitu. Cuman muludan doang, asal tidak punya dosa syirik. Syirik tuh ada dua, ada jadul, ada modern. Kalau musyrik zaman dulu nih, orang sini dulu tuh sebelum ada pengajian nih, numpang anak bagong mau lewat, kata setan, kena gua kerjain mas anak bagong pakai konde. Hajatan supaya nggak turun hujan, kolor bini dilempar ke genteng. Itu musyrik jadul. Kalau musyrik yang sekarang ini lain, dikasih anak cakep, ditanya tetangga, cakep amat ini anak siapa dulu ibunya. Nah, itu musyrik zaman modern. Istighfar. Emang yang bikin anak ibu? Lu sadar? Lah oh, kita kan cuma gasruk. Kenapa lu ngomong siapa dulu ibunya? Gua tabok lo. Nah kalau ibu bisa bikin anak, saya kira anak kita nggak ada yang pitang. Jadi kalau anak cakep amat, alhamdulillah. Jangan sekali lagi ngomong siapa dulu rumahnya. Singgung aja lu, ngaku lagi. Betul. Tuh makanya Nabi 10 tahun tuh. 10 tahun tuh belum ada sholat, belum ada puasa. Ngapain aja? Memperkenalkan manusia kepada Tuhannya. Makanya SK pertama, innama bu'istu liutamima makarimal Islam itu agama akhlak. Akmalul mu'minina iman ahsanuhum. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Akhlak manusia kepada Allah, akhlak manusia sesama manusia, akhlak manusia dengan binatang. Betul? Motong ayam nggak boleh pesok udul. Akhlak kepada tumbuh-tumbuhan, pahala sangat besar kata Nabi. Ngelihat tumbuhan layu kita siramin. Sampai ke situ ngatur. Akhlak pimpinan kepada bawahan, akhlak bawahan kepada pimpinan, akhlak berumah tangga, akhlak bermasyarakat. Islam agama akhlak. Betul? Hancurnya akhlak, hancurnya negara. Begitu. Mana akhlak Islam? Al-Quran yang sudah diamalkan oleh Rasul
Yang saya akan bahas akhlak manusia kepada Allah. Terus nih, dulu Tuhannya duit, dulu Tuhannya gunung, dulu Tuhannya api. Nabi Muhammad diutus, Tuhan kita la ilaha, dialah Allah. Sahabat tanya, Allah itu siapa ya Muhammad? Dia yang melahirkan kita, dia yang hidupin kita, dia ngasih pangkat, dia ngasih jabatan, dia ngasih mobil. Jadi kita punya apa yang nggak punya apa? Makanya semua yang ada pada kita diambil oleh Allah. Kita ucapkan inna lillahi. Emang kita nggak punya apa? Betul. Mudah-mudahan guru saya masuk surga, amin. Saya punya guru profesornya 5 kali. Kuliah di luar negeri 20 tahun, pulang ke Indonesia, menguasai 5 disiplin ilmu. Terus nih, umur 71 tahun, jatuh di kamar mandi, stroke, itu ilmu nggak ada sisa walaupun sedikit. Saya datang, Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum Prof. Profesor doktor, ilmu punya Allah, diambil oleh Allah tidak semenit sedetik. Ini contoh buat kita. Apalagi model muka begini mati nyokor ini. Jadi kita nyombongin orang cakep sombong. Boleh lu sombong kalau kentut lu bau strawberry. Kentutnya juga bau begitu. Pak SBY jadi presiden udah tahun ke-6 nih. Membangun Indonesia belum puas, berangkat lagi ke luar negeri nyari pinjaman, betul, nyari ngutang, emang kewajiban presiden, betul. Alhamdulillah ada yang janjiin. Tapi kan presiden punya rencana, Allah juga punya rencana. Yang berlaku bukan rencana presiden, rencana Allah. Emang Indonesia punya presiden. Nah bantuan belum turun, Gunung Merapi ditabok sama Allah. Kerugian 7,5 triliun sekali tabung. Pinjaman belum datang, rugi udah. Mau ngomong apa? Lu belum sadar juga adanya Allah. Sampai sekarang ingusnya belum selesai. Ya emang. Mau sombongin apa? Mau nyombongin apa lagi? Jepang negara industri luar biasa, dia tahu bahwa negaranya terancam tsunami dan gempa, dia tahu, makanya bikin tembok tinggi banget supaya air nggak masuk kampung. Kata Allah, emang gua goblok, gua bikin air lebih tinggi lagi masuk kampung 30.000 modal kan begitu. Emang ngomong emang belum yakin juga adanya Allah. Jangan sombong, kita juga bisa ngalahkan Jepang. Orang Jepang pernah kebingungan makan congrok, kan lontongnya di dalam. Ya heran, ini masuknya dari mana? Katanya dicari murnya kagak ada. Nah kalau dia kan semua mesin, semua serba mur ini. Nah congrok kan gak ada murnya. Putar. Belum yakin juga adanya kekuasaan Allah. Ayo jalan. Betul. Sengaja Allah turunkan musibah. Fafirru ilallahi wa rasulih, supaya manusia kembali lagi mengamalkan aturan Allah dan Rasul. Selesai. Karena selama ini agama sudah dianggap apa? Makanya Ebit di Agi nyanyiannya bagus tuh. Banyaknya gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus karena Tuhan tidak bersahabat lagi dengan kita.
Karena banyaknya manusia selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Emang bener, orang sekarang bikin dosa bukannya malu, bangga. Dulu nih anak perawan buting duluan, zaman kita kecil malu dulu ya. Haram ini udah 5 bulan begitu. Dulu mah punya anak nggak bisa ngaji, malu banget. Dulu, sekarang anak nggak bisa bahasa Inggris, malu. Nggak bisa ngaji, kadang. Dulu ngaku Islam nih, nggak sembahyang ke masjid, malu. Sekarang dulu bini ngelawan laki, malu banget. Sekarang saya baca di Detikop, suami kawin lagi, bininya ngamuk. Ya Allah, suami lagi tidur, burungnya dipotong. Dibawa ke rumah sakit, disambung, lepas lagi. Kata saya, ibu kalau marah yang marah, tapi burung jangan dipotong dong. Itu kan di tokonya kagak ada. Lah mobil bagus, gaji gede, jabatan mentereng, lah burung kagak ada. Dulu mah waktu zaman tahun 70 enggak ada di Tanah Baru anak perawan pakai blue jean, betul-betul. Malu dulu pakai celana ya. Sekarang mah kaos adanya dipakai. Dulu mah orang korupsi malu dulu ya. Sekarang mah kagak, mah orang banyak temennya. Akhirnya kutanyakan pada gunung, pada angin, pada ombak, pada batu, semua membisu. Batu ditanya. Akhirnya kutanyakan pada rumput yang bergoyang. Ternyata yang bisa jawab itu rumput. Siapa itu rumput? Kiai, ulama, ustazah. Rumput itu kalau kena angin kan atasnya doang yang goyang. Nah kiai juga dikir tengah malam, palanya yang goyang. Ada nggak kiai pikir la ilaha? Yang dimaksud kembali lagi kepada Allah dan Rasul melalui para ulama, melalui para kiai, melalui para ustadzah. Karena al ulama warasatul anbiya, penerus nabi, para ulama. Kita nggak bisa dengan kiai, ustadzah nggak bisa. Nggak bisa ngaji tanya kiai, tanya ustadzah. Nggak bisa sholat tanya kiai, tanya ustadzah. Rumah kita jadi syukuran, panggil kiai, panggil ustadzah. Anak kita dapat jodoh, ngedoa, panggil kiai, panggil. Suami kita meninggal, camat ada, dan ramil ada, kapolsek ada, kiai belum datang. Berani nggak camat ngimami sholat jenazah? Tetap nungguin kiai. Walaupun camat bisa ngimami, jangan camat buat tabok. Ini jatah kiai, saya tanya. Murid saya kan, teman saya jadi menteri aja 7. Teman saya sekarang ini 7. Anak buah saya jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati. Saya ngomong, biar kiai kalau jadi bupati jangan khotbah buat tabok lu. Lu mah ngomong negara aja. Kiai panggil suruh khotbah, gua kapan dapat bagiannya saya tanya.